Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Masih bersama dengan Mbak Nunung. Wah, Mbak, saya pengen tahu nih Mbak Nunung sering menghiasi acara di televisi. Pernah nggak sih ada titik bosan atau lelah sebagai artis? Pasti ada lah Gus, pasti ada lah. Semua pekerjaan apapun kalau kita mengalami titik kejenuhan, lelah itu pasti semua. Bukan hanya sebagai seorang public figure aja, mungkin orang kantor, orang manapun pasti akan menemukan titik jenuh. Gitu lah. Saya mengalami hal itu. Terus ketika titik jenuh itu datang, yang dilakukan Mbak Nunung apa? Ya tapi saya harus profesional karena saya sudah terikat kontrak kan, saya harus bekerja gitu ya. Alhamdulillah kembali lagi bahwa ini semua dari Allah ya. Saya selalu bekerja dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mau membantu saya gitu kan, karena saya tanpa mereka saya bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi pada saat saya lagi lelah, pada saat saya lagi ada masalah, lagi jenuh, lagi boring banget, mereka tahu gitu dan mereka bisa menutupin saya, bisa ya itu aja. Ya gitu, jangan sampai kita mudah menyerah. Dari tadi ngobrol terus sama Mbak Nunung sampai lupa nawarin minum. Ini Uci kemana? Uci, bawain minum dong. Coba, Uci itu loh. Bawa minum saja kemayu nih. ART sekarang tuh kemayu-kemayu. Oh gitu ya Mbak ya? Oh pantas. Kamu jangan goda-goda, ingat Kiai juga manusia. Abah ini Neng bikin buat Abah. Itu apa sih? Ini buat Abah teh tawar aja. Oh teh tawar. Nanti Kenapa minumnya? kadang-kadang harus ngeteh? Jangan ngopi terus, kadang-kadang harus ngeteh. Supaya kamu tahu hidup itu tidak hanya pahit tapi juga sepet. Tapi kalau Abah ngetehnya sambil liatin Neng, itu langsung jadi manis tehnya. Oh gitu. Kalau buat Mami Nunung, spesial ini yang manis. Oh yang manis. Yang manis. Iya dong. Udah dikasih racun belum? Ya enggak dong, Abah. Aku tuh ngefans banget loh Oh, sama ngefans sama Mami Mbak Nunung? Neng tuh kan dari di belakang ya, sambil nyuci baju, sambil cuci piring tuh denger, aduh ini tamunya Neng tuh ngefans banget sama Mami. Kamu nyuci baju? Lihat tangan kamu. Bohong. Bohong banget Mbak ya? Bohong. Oh dia nyuci baju, rebus air, gosok. Ih, Abah belum tahu aja kalau Neng tuh kalau udah masak enak banget sambalnya. Coba kalau ngomong sambal berarti ngomong pedas. Katanya kamu mau nanya Mbak Nunung. Katanya Mami Nunung kan sebagai artis, sebagai pelawak juga pasti banyak netizen kan yang ngomongnya tuh pedes gitu ya. Ya Mami kalau gimana sih cara sekarang memang zamannya netizen ya Gus Yeah. Ya pastilah, pasti nggak mungkin lah semua orang akan suka dengan saya. Pasti juga ada pro kontra itu pasti ada. Cuman ya kebetulan sih aku gaptek ya. Jadi jarang banget aku ngelihat kayak gitu. Malah aman loh Mbak. Iya. Cuman ya kadang-kadang sih ada berita apa dari anak, Bunda sama kadang-kadang mah ada berita gini nih biarin aja yang penting mama nggak baca. Soalnya Abah gitu. katanya denger-denger ya Mami Nunung tuh sambil nangis, sampai nangis ya. Bener nggak sih? Apanya? Dengan netizen? Iya. Enggak, yang bener sambil ngompol ah. Tapi kan kalau lihat di layar kaca pasti selalu happy, selalu ketawa-ketawa. Makanya Neng tuh nggak percaya. Mumpung Mami ada di sini. Gimana kalau Mbak Nung menyikapi yang pedes-pedes gitu? Nyinyiran orang gitu? Ya tadinya sih kaget gitu loh. Ya kan kadang-kadang coba istilahnya Pak gini, mama pengen live gitu ya. Sama anak dibikinin gitu live ngobrol-ngobrol gitu. Ada aja omongan kadang-kadang ya ada yang baik, nanya apa kabar, sehat selalu Mbak. Tapi kadang-kadang ada yang nulis yang ya pokoknya yang asik lah ya. Yang nggak asik lah pokoknya. Cuman kaget gitu kadang-kadang terus kok gini ya, kok masih kayak gini ya, kok masih kayak gini ya gitu. Cuman ya udah, makanya mama nggak usah live dulu kata anak-anak. Tapi aku kepingin kan mama sekarang kan punya program. Mama kan sekarang memang diwajibkan harus kayak ngiklanin gitu loh, kayak gitu. Endorse tapi lah ya. Kadang-kadang ya ada lah omongan-omongan yang Biasa lah Mbak. Saya sering mengatakan begini, kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang.
Namanya juga hidup. Tuhan yang nentuin, kita yang jalanin, orang lain yang ngomentarin. Nah, itu kan. Gitu, Jian. Ini quote-nya nih. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Akan selalu ada orang-orang yang ingin melihat Anda gagal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berhasil. Oh, kenapa Mbak Nunung yang diomongin? Karena hidupnya Mbak Nunung lebih maju dibandingkan orang yang ngomong. Mantap. Emang netizen itu kayak deterjen ya? Iya. Semakin dikucek, semakin berbusa. Kabarnya sempat jatuh bangun juga. Oh iya, pastilah. Belum lama lah. Bahkan katanya sampai menjadi penjaga makam untuk menyambung hidup. Ceritanya Ya gimana? dulu gini, memang saya dari keluarga yang bisa dibilang memang serba berkekurangan ya. Dari kecil saya dari 7 bersaudara, bapak saya jatuh sakit, nggak kerja, jadi ibu saya yang kerja. Ya, yang kerja cari makan, ya anak-anaknya. Di rumah saya itu kan kebetulan kan di belakang rumah tuh ada makam gede, di sebelah kanan rumah ada makam gede. Nah gitu saya kan lihat orang-orang kan kadang-kadang nyari duit gitu pada nyapu-nyapu, terus jabut-jabutin rumput gitu. Saya coba gitu kok, saya coba. Saya jalanin itu ternyata memang dapat duit gitu loh. Dan duit itu bisa saya kasihkan ibu saya buat beli beras gitu loh. Itu artinya Mbak Nunung sudah dari dulu menjadi tulang punggung keluarga? Itu umur 9 tahun saya jadi penjaga makam tuh umur 9 tahun. Sampai kadang-kadang sampai maghrib ketiduran di makam, sampai jam 7 gitu dan kadang-kadang sampai disusul ibu, udah pulang, udah nggak ada yang datang kalau udah malam gitu. Ya udah saya pulang. Di pulang sekolah gitu udah ke makam aja. Nanti kalau apalagi kalau udah mau Di makam itu yang dilakukan Takut apa? Mami di makam. Apa? Menjaga makam itu yang dilakukan apa? Saya bersihin makam orang yang mau bersihin datang berziarah. Saya bersihin makamnya dulu, saya Terus jabutin. dikasih seadanya gitu ya? Dikasih seadanya. Itu pagi-pagi atau malam? Ya kadang siang sampai pulang sekolah, pokoknya siang, sore, malam gitu sampai kadang. Uci itu pertanyaannya kok aneh-aneh loh. Bersihin makam ya siang. Siang. Kalau malam ngapain? Apalagi kalau mau puasa gitu kan banyak banget orang ziarah kan rame banget. Nah itu panen gitu bener-bener panen uang saya. Terus katanya nggak gini juga masih membiayai hidup sana saudara yang lain. Iya. Bener nggak Mbak? Alhamdulillah sih sampai sekarang saya masih punya, memang masih jadi jadi tulang punggung keluarga. Bahkan sempat jual aset katanya. Iya, Wow. saya jual aset saya jual hampir kemarin memang ada yang banyak yang terjual memang karena memang selama hampir setahun lebih saya kan nggak kerja dan saya masih harus menghidupi anak-anak saya, harus keluarga besar saya. Jadi ya. Sampai dijual Mbak ya? Iya. Tapi saya sepakat sih, istri itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu titipan. Kalau nggak diambil Allah ya minimal diambil mantan. Iya. Tapi kalau istri saya tidak saya izinkan bekerja. Kenapa? Kenapa? Karena cukuplah dia menjadi tulang rusukku, jangan sampai menjadi tulang punggungku. Saya tadi gini, Gus, saya mau syuting sama Gus Misbah itu pikiran saya, Deg-degan. saya harus jaim, saya harus begini, ternyata nggak bisa. Orang Gusnya sendiri. Baru tahu ya Mami. Mami baru tahu ya Ya Mami. kan kadang ternyata memang nggak harus jaim di sini. Oh di sini nggak ada jaim Mbak. Ya saya pikir kan, wah ini kan ustadz gitu kan, saya ini harus, omongan saya harus hati-hati, harus saya tata. Ini tadi yang sudah saya tata dari sana ambiar. Ini mohon maaf Mbak sebelumnya. Kalau pertanyaannya agak sensitif nih. Sebelumnya kan Mbak Nunung pernah terjerat kasus penyalahgunaan obat terlarang tuh. Waktu itu sebenarnya apa sih alasannya? Supaya juga teman-teman belajar kalau ada masalah jangan sampai larinya ke sana kira-kira begitu. Ya itu, coba-coba aja sebetulnya. Awalnya coba-coba? Coba-coba aja, makanya saya selalu, kalau saya bicara gitu sekarang selalu, kalau ditanya masalah gitu cuman gini, jangan sekali-sekali mencoba atau coba-coba. Kalau mencoba-coba atau coba-coba narkoba, pasti akan Ketagihan. ketagihan. Oke. Pasti. Ya itu cuma awalnya coba-coba, karena mungkin Tapi bukan karena stres, karena pekerjaan. Enggak ada. Saya di pekerjaan nggak ada masalah, sama teman-teman nggak ada masalah, sama keluarga Iya nggak loh ada kan pas masalah. acara itu kan baru hit banget Iya, kan. nggak ada masalah apa-apa. Saya justru malah rezeki saya lagi bagus-bagusnya, Gus. Cuman nggak tahu ya,
ya mungkin karena apa megang uang, terus apa sih sekarang yang nggak kebeli ya, ya itu menurut kemampuan saya ya Gus. Ya. Karena coba-coba saja ya keterusan. Gitu. Keterusan sampai akhirnya terjadi peristiwa itu ya. Kalau boleh tahu, momen apa sih yang kemudian menjadi titik terendah dari seorang Nunung? Ya satu itu Gus, saya kena masalah itu sama suami. Dan pada saat saya kena kasus itu yang pertama kali tahu itu berita itu ibu saya. Malahan? Ibu saya. Jadi ibu saya itu kalau pagi kan udah bangun nonton TV. Nggih. Nonton infotainment, nonton berita-berita gitu. Nah dia tahu berita saya, terus dia ngetokin saudara-saudara saya yang di Solo, diketokin masih pada tidur kan pagi jam 7. Mbakmu ketangkep polisi, mbakmu ketangkep polisi. Dia bilang. Nah, kalau saudara saya pada bingung ditunggu beritanya, oh ya akhirnya gitu. Terus ibu saya pada saat itu tuh langsung jatuh sakit, sampai ibu saya meninggal. Nah itu Gus yang sampai sekarang. Peristiwa ibu sampai Kadang-kadang saya masih merasa bahwa saya itu masih salah terus hidup sama saya. ibu. Karena pada saat ibu saya sakit, saya nggak bisa merawat. Karena saya masih Dan mohon di maaf, dalam rehab. itu ibu sakit waktu itu apa karena mendengar kabar Mbak Nunung ditangkap polisi? Iya, sakitnya Nggak karena nyangka ibu ya. saya jatuhnya karena saya kena kasus itu ibu saya langsung sakit sampai ibu saya nggak ada. Sampai nggak ada? Wow. Saya merasa bersalah banget sampai sekarang belum bisa memaafkan diri saya sendiri karena apa? Ibu saya sakit saya nggak bisa merawat karena saya masih di dalam. Sampai ibu saya nggak ada, saya cuma bisa Jadi ketika ibu nggak ada itu, Mbak Nung masih belum keluar ya? belum, cuman saya diizinkan nengok di rumah cuman dengan kawalan yang ketat, cuman berapa jam disuruh Langsung balik lagi. Dan itu merupakan titik nadir paling rendah dari seorang Nunung. Terus sampai sekarang yang kadang-kadang saya yang belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya masih, aduh gimana ya. Cuman ya. Mungkin sebagai sahabatnya Mbak Nunung, kita sebagai seorang muslim, salah satu yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang tua kita yang sudah tidak ada adalah ya mewujudkan keinginan-keinginan beliau. Selain mendoakan beliau tentu. Iya pasti. Dan insya Allah Gus Miftah ikut mendoakan lah. Mungkin apa sih arti ibu bagi Mbak Nunung? Ibu adalah segala-galanya buat saya. Dia yang selalu menguatkan saya, Gus. Ibu itu sampai istilahnya prihatin, kalau wong Jawa prihatin. Prihatin, tirakat ya. Prihatinnya buat anak-anaknya itu sangat besar sekali. Nggak pernah tidur, puasa. Itu cuma buat anak-anaknya aja. Dan saya kalau ada masalah selalu nangisnya ke ibu saya. Dan ibu saya selalu menguatkan saya. Selalu pokoknya saya bisa percaya diri itu kalau udah curhat ke ibu saya. Wow. Gitu jadi ya udah ibu saya selalu pada saat saya jatuh, pada saat saya nggak punya apa-apa, ibu saya selalu bangga dengan anak-anaknya, bangga dengan saya. Jadi nggak pernah nuntut apa-apa ke saya. Semoga ibunya Mbak Nunung mendapatkan tempat terbaik. Amin. Amin. Nah Sobat Kepo, jangan kemana-mana karena ngobrol bareng Gus Miftah akan kembali lagi sesaat lagi.